Baik, saya akan menjelaskan tentang proyek ke-6, yaitu perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi atau smart hotels. Yap, tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama menganalisis preferensi wisatawan terhadap akomodasi berbasis teknologi atau smart hotels, dan yang kedua menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tempat menginap. Baik, pendahuluannya yang pertama adalah pengenalan tentang konsep smart hotel dan bagaimana teknologi telah mengubah sektor akomodasi. Baik, apa sih smart hotel? Smart hotel itu hotel pintar dan ini adalah konsep penggunaan teknologi yang memungkinkan teknologi beroperasi lebih efisien dan meningkatkan pengalaman tamu. Tujuannya adalah untuk membuat pengalaman menginap lebih terpersonalisasi, efisien, dan komprehensif dengan integritas teknologinya. Nah, contoh dari teknologi yang biasanya digunakan oleh hotel itu yang pertama ada kunci pintar. Kunci pintar ini bisa menggunakan smartphone atau kode QR untuk membuka kunci kamar, juga menghilangkan kebutuhan akan kunci fisik kayak kartu gitu. Juga ada sensor pintar. Ini tuh seperti mendeteksi kehadiran tamu untuk mengatur pencahayaan, suhu, dan tirai secara otomatis seperti itu. Lalu yang kedua pendahuluannya adalah penjelasan mengenai pentingnya memahami perilaku wisatawan dalam konteks teknologi modern. Memahami perilaku wisatawan dalam konteks teknologi modern sangat penting untuk industri pariwisata. Dengan 70% pencarian informasi dilakukan secara digital, juga pemahaman ini membantu dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Teknologi juga memungkinkan wisatawan merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan berbagi pengalaman secara luas. Tetapi kadang juga dapat mengurangi interaksi sosial karena terlalu sering kita dibantu oleh teknologi sehingga kita jadi mengurangi interaksi kita dengan sekitaran kita. Baik, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan. Yang pertama ada kenyamanan dan kemudahan. Wisatawan tertarik pada fitur seperti check-in otomatis, kontrol kamar berbasis aplikasi, dan layanan tanpa kontak atau contactless service. Wisatawan kini semakin tertarik pada fitur modern dalam layanan hotel seperti tadi, check-in otomatis, kontrol kamar berbasis aplikasi, dan layanan tanpa kontak. Fitur check-in otomatis memungkinkan tamu untuk melakukan proses tanpa antrian, juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi interaksi fisik. Kontrol kamar berbasis aplikasi memberikan kemudahan dalam mengatur kenyamanan kamar, sedangkan layanan tanpa kontak seperti pembayaran contactless menawarkan pengalaman yang lebih aman dan praktis. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tapi juga membantu hotel dalam pengelolaan operasional yang lebih baik. Kalau contoh dari si smart hotel ini, saya dapat contoh itu ada Flyzoo Hotel milik Alibaba yang ada di Hangzhou, Cina. Mereka itu memanfaatkan teknologi dalam pelayanan industri, terutama di bidang perhotelan. Yang pertama itu mereka sudah menerapkan self check-in. Jadi di Flyzoo Hotel ini melakukan dalam proses melakukan check-innya ini nggak lagi melibatkan petugas, melainkan dengan cara self check-in yang dapat dilakukan oleh tamu sendiri. Tersedia di sana tuh ada tersedia beberapa kios untuk melakukan self check-in di lobi hotel. Sama mereka juga akan mendaftarkan KTP mereka sendiri, nomor telepon dan email mereka, tapi secara mandiri gitu. Lalu mereka juga tidak lagi menggunakan kunci fisik, mereka itu menggunakan jadi sensor wajah. Di Flyzoo Hotel ini tamu sudah tidak lagi mendapatkan kunci karena Flyzoo Hotel ini melakukan self check-in, dan pada proses self check-in oleh mesin check-in di awal tadi mereka itu juga mensensor wajah tamu yang akan menjadi kunci kamar. Sebagai gantinya, wajah tamu akan menjadi identifikasi untuk masuk kamar dan berbagai fasilitas di Flyzoo Hotel tersebut. Contohnya kayak mereka saat naik lift menuju kamar, tamu tuh bisa langsung menunjukkan wajahnya, dan lift itu ada layar di dalam lift itu bakal mensensor wajah mereka dan akan langsung nganterin ke lantai kamar mereka. Begitu juga saat mereka akan masuk ke kamar mereka gitu. Terus juga mereka ada speaker pintar di dalam kamarnya. Jadi pada saat tamu ada di kamar, tamu akan ditemani personal assistant alias speaker pintar yang memiliki nama Tmall Genie. Speaker pintar ini tuh mirip robot Alexa-nya Amazon, tapi dalam bentuk speaker, dimana para tamu bisa menyuruh Tmall
Genie ini memberikan perintah menggunakan suara, dan email Genie ini akan terhubung dengan berbagai fasilitas yang ada di kamar seperti lampu, televisi, dan curtain. Dan masih banyak lagi di sana. Itu di Flyzo ada robot untuk bellboy, ada robot bartender, juga ada gym pintar seperti itu. Lalu yang kedua ada personalisasi, yaitu penggunaan AI dan data pelanggan untuk menghadirkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi individu. Algoritma AI menganalisis data pengguna seperti riwayat penjelajahan, preferensi, dan lokasi geografis. Data ini kemudian digunakan untuk membuat profil pengguna yang dipersonalisasikan. Profil ini digunakan untuk memilih dan menyajikan rekomendasi yang relevan untuk setiap pengguna. Selain menganalisis data, AI juga dapat menghasilkan konten yang dipersonalisasi. Misalnya, AI dapat digunakan untuk membuat ringkasan berita yang disesuaikan dengan minat pengguna atau merekomendasikan produk atau tempat wisata yang sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang ketiga ada keamanan dan kesehatan, yaitu peningkatan permintaan terhadap teknologi yang mendukung kebersihan dan keamanan terutama pasca pandemi. Nah, inovasi teknologi yang mendukung kebersihan dan keamanan meliputi yang pertama pembersih udara, penggunaan purifier udara pintar untuk menghilangkan polutan dan alergen dari udara. Lalu ada juga sistem sanitasi cerdas, toilet portable dengan sensor untuk memantau penggunaan dan aplikasi seluler untuk melaporkan masalah sanitasi. Lalu juga dalam hotel-hotel tuh kita enggak cuma hotel, biasanya di mall juga sudah mulai menerapkan wastafel cuci tangan cerdas, yaitu banyak sekarang yang sudah menerapkan teknologi sensor kepada wastafel cuci tangan sehingga tidak perlu lagi menekan tombol atau memegang keran pencuci tangan. Lalu kita akan masuk ke bagian dampak teknologi terhadap pengalaman menginap. Yang pertama itu bagaimana fitur seperti smart room, pencahayaan otomatis, dan kunci digital meningkatkan kenyamanan wisatawan. Fitur seperti smart room, pencahayaan otomatis, dan kunci digital secara signifikan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Kenapa? Karena smart room memungkinkan tamu mengontrol suhu, pencahayaan, dan hiburan melalui perangkat pintar atau perintah suara. Juga menciptakan pengalaman yang lebih personal. Pencahayaan otomatis menyesuaikan intensitas cahaya sesuai kebutuhan tamu, sementara kunci digital memudahkan akses tanpa perlu membawa kunci fisik. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah saya sebutkan yang digunakan oleh Flyzo Hotel. Gitu. Juga meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dengan teknologi ini, hotel dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan nyaman, menjadikan pengalaman menginap lebih menyenangkan juga pastinya. Lalu yang kedua itu pengaruh teknologi terhadap loyalitas pelanggan melalui pengalaman menginap yang lebih interaktif. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman menginap yang lebih interaktif. Pemahaman teknologi informasi seperti chatbot AI dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya memperkuat loyalitas merek. Kualitas pelayanan yang ditingkatkan melalui teknologi juga berkontribusi positif terhadap kepuasan pelanggan, yaitu menciptakan hubungan kausal yang signifikan antara keduanya. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam layanan hotel dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal dan responsif bagi tamu, juga mendorong loyalitas yang lebih tinggi. Lalu kita masuk ke strategi bagi hotel dalam mengadopsi teknologi. Yang pertama itu bisa menggunakan strategi investasi dalam sistem otomatis dan perangkat IoT atau Internet of Things. Investasi dalam sistem otomatis atau IoT di bidang perhotelan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman tamu. Otomatisasi mengurangi beban kerja staf dengan mengelola reservasi check-in dan pembayaran secara efisien, serta meminimalkan kesalahan. Sementara itu, IoT memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik melalui perangkat terhubung yang mengumpulkan data real time, meningkatkan personalisasi layanan, dan memantau kondisi fasilitas. Dengan penerapan teknologi ini, hotel dapat mengurangi biaya operasional hingga sekiranya 20% dan meningkatkan kepuasan tamu secara signifikan. Ada beberapa hotel di Indonesia juga yang sebenarnya udah menggunakan
atau mengadopsi teknologi IoT ini, Internet of Things. Kayak pengalaman saya aja sebenarnya, dulu tuh saya pernah PKL di Asana Kemayoran City Hotel, dan di sana tuh mereka sudah mulai menerapkan IoT ini, yaitu mereka udah mulai tetap ada staff front office, tapi saat tamu datang, kita itu mulai pakai QR yang bisa menghubungkan tamu langsung ke web untuk reservasi mandiri. Jadi tamu tetap dilayani, tapi kita akan minta ke tamunya kayak, Bapak mohon di scan untuk reservasi mandirinya. Jadi tamu akan reservasi sendiri. Check in sendiri, check in sendiri, tapi tetap ada staffnya untuk ngebantu kalau misalnya kayak tamu itu ada kendala seperti itu. Lalu yang kedua adalah strateginya pelatihan staf untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan layanan pelanggan. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat memahami dan menguasai alat teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Pelatihan ini juga membantu staf beradaptasi dengan inovasi terbaru, mempercepat respons terhadap kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, investasi dalam pelatihan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan yang berkontribusi pada budaya perusahaan yang positif dan produktif. Baik, kesimpulannya adalah perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi seperti smart hotel semakin dipengaruhi oleh kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Wisatawan kini lebih memilih pengalaman yang dipersonalisasi melalui aplikasi mobile untuk check-in, kontrol suhu, dan pemesanan layanan kamar. Selain itu, 90% wisatawan Indonesia terbuka untuk menggunakan AI dalam merencanakan dan meningkatkan pengalaman menginap mereka. Tren ini mencerminkan pergeseran menuju akomodasi yang ramah lingkungan dan efisien dengan fokus pada kebutuhan dan preferensi individu. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak.